Triple kill. Chain killer. Chain killer. Dulu, anak-anak sekolah rela berebut PC sampai antri di warnet, bahkan main sampai malam, begadang, demi game Point Blank. Game FPS legendaris ini pernah menjadi rajanya game warnet dengan hampir mencapai 2 juta pemain yang mendaftar hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun setelah rilis di Indonesia pada pertengahan tahun 2009. Padahal saat itu internet masih terbatas, mahal, dan lambat. Warnet menjadi solusi yang murah dan terjangkau, terutama untuk anak-anak sekolah. Dan Point Blank menjadi fenomena game online yang terus naik popularitasnya sejak saat itu. Tapi waktu terus berjalan, di tahun 2025 ini teknologi sudah berkembang pesat, dan bagaimana dengan game Point Blank sekarang ini? Apakah game Point Blank masih tetap survive di tengah gempuran dominasi game-game FPS modern lainnya? Seperti game Valorant, Call of Duty, Counter-Strike 2, dan beragam judul game FPS baru lainnya. Untuk itu, mari simak videonya sampai habis karena kita akan menelusuri jejak perjalanan game Point Blank dari masa kejayaannya hingga saat ini. Tahun 2009, tanggal 25 Juni, Indonesia kedatangan sebuah game FPS yang menjadi pesaing game Counter-Strike di kala itu, yaitu Point Blank. Dirilis oleh Game School, game FPS online ini memiliki grafis yang memukau pada saat itu, dan gameplay seru yang bikin ketagihan. Dalam game Point Blank, pemain dapat bergabung dengan tim Free Rebels atau City Force. Konsep kelompok semacam ini terinspirasi dari game Counter-Strike. Setiap tim memiliki objektifnya masing-masing atau bisa menang ketika mengalahkan seluruh anggota tim lawan di mode bom. Saat itu juga menjadi momen yang pas dikala warnet lagi booming-boomingnya dan game Ragnarok Online mulai meredup. Game Point Blank terus berkembang dan mengambil alih tata sebagai raja warnet. Game ini seolah menjadi game yang wajib diinstal di setiap warnet. Secara gameplay, memang game ini mudah dipelajari mekaniknya, sehingga cocok untuk pemain yang kasual maupun kompetitif. Tapi yang bikin game ini benar-benar istimewa adalah budaya mabarnya atau main bareng. Anak-anak sekolah rela antri di warnet, berebut PC, bahkan begadang semalaman hanya untuk menikmati serunya bertempur bersama teman-teman mereka. Hal ini lambat tahun membuat komunitasnya pun tumbuh pesat. Banyak clan atau war terbentuk, dan turnamen lokal sering diadakan di warnet-warnet. Game School sebagai publisher juga memanfaatkan momen ini dalam mempromosikan gamenya. Salah satunya mereka menjalin kerjasama dengan warnet-warnet melalui program G-Warnet Gold. Kita pasti tahu lah ya kalau bermain warnet pasti ada yang namanya billing untuk melihat waktu penggunaan saat bermain di warnet. Nah, dari program G-Warnet Gold mengharuskan pemilik warnet untuk menginstal smart billing dari Game School. Selain itu, banyak benefit khusus yang bisa didapatkan ketika bermain game-game yang terikat dengan G-Warnet Gold ini. Salah satunya adalah game Point Blank. Ini bikin popularitas Game School sebagai publisher semakin naik dan gamenya yaitu Point Blank semakin merajalela di setiap sudut warnet. Di era Game School bisa dibilang variasi senjatanya masih sedikit. Variasi sniper masih sedikit, SMG, ataupun melee-nya atau senjata jarak dekatnya. Dulu ada senjata populer bernama MP7, namun tidak berselang lama muncul senjata yang lebih ikonik yaitu senjata Chris Super Vector atau disingkat Chris SV. Salah satu senjata yang mematikan untuk pertempuran jarak dekat dengan kecepatan tembakannya atau fire rate yang sangat tinggi. Apalagi ketika menggunakan mode dualnya malah menjadi semakin mengerikan dan akhirnya menjadi ikonik dengan mode dualnya. Menggunakan senjata ini bukan hanya sekedar butuh untuk meningkatkan kekuatan, tapi juga menjadi simbol status di dalam game. Pasalnya senjata ini bisa dibeli dengan G-Cash, mata uang premium yang harus dibeli menggunakan uang asli. Ini membuatnya jadi senjata eksklusif. Sebenarnya bisa dibeli menggunakan poin atau mata uang dalam game. Tapi mengumpulkan poin terbilang cukup lama karena senjata ini cukup mahal. Belum lagi pemain harus membuka title tertentu untuk membuka akses membeli Chris SV menggunakan poin. Sistem title juga menjadi hal ikonik dalam game Point Blank. Sistem title ini memiliki cabang-cabang berurutan sesuai dengan spesialisasi senjatanya. Ada cabang assault, SMG, sniper, dan lainnya. Title yang dibuka akan memberikan buff bisa berupa peningkatan akurasi, peningkatan damage, atau peningkatan kecepatan tembak. Title ini juga mempengaruhi gaya bermain, seperti menggunakan title yang meningkatkan fire speed ketika menggunakan senjata Chris SV ini. Tapi di balik kejayaannya, ada masalah yang perlahan menggerogoti kejayaan game Point Blank, yaitu cheat.
Hampir semua PB di warnet pasti pernah bertemu dengan cheater. Entah itu hanya ingin menang mudah, atau yang sengaja membuat gamenya jadi berantakan. Meskipun Game School berusaha melakukan ban massal dan update keamanan, cheat di Point Blank tetap berkembang pesat, bahkan menjadi bisnis ilegal yang menguntungkan bagi para pembuatnya. Semangat baru terlihat setelah publisher besar seperti Garena mengambil alih lisensi game Point Blank dari Game School pada tahun 2015. Langkah ini diambil untuk menghidupkan kembali popularitas PB yang sempat menurun dan meningkatkan ekosistem e-sport di Indonesia. Di masa Garena disediakan program migrasi akun dari Game School agar pemain lama tak kehilangan data dan tak harus memulai lagi dari awal. Kita bisa melihat di tahun ini juga Point Blank memiliki channel YouTube, menghadirkan konten-konten berkelas khususnya untuk mempromosikan kompetisi e-sportnya seperti PBNC dengan trailer-trailer yang sinematik. Bahkan Garena menyelenggarakan event e-sport Point Blank dengan namanya sendiri, yaitu PB Gizi, Point Blank Garena Championship. Lebih dari 3.000 tim mendaftar untuk berpartisipasi di tahap penyisian kota. Garena berupaya meningkatkan kualitas server dan layanan pelanggan untuk memberikan pengalaman bermain yang lebih baik bagi para pemain. Penambahan peta, mode permainan, dan senjata baru dilakukan untuk menjaga minat dan antusiasme komunitas pemain. Bahkan ada mode zombie ya, dulu rilis di era Garena ini, yang sebelumnya juga ada mode dinosaurus di era Game School. Garena juga sering merilis skin dan juga karakter. Yang pernah aku dengar di komunitas, banyak yang bilang event-event di masa Garena lebih meriah ketimbang di era Game School. Aku pun juga dulu merasakannya, mulai aktif bermain Point Blank saat-saat masih di era Garena. Tapi sayang, semua hal menarik di era ini seolah-olah tak begitu terlihat dengan maraknya cheat yang semakin canggih. Momok permasalahan tentang cheat terus berulang. Why you bully me? Terutama di era Garena ini, banyak yang bilang kalau di era Garena penggunaan cheat semakin masif. Meski Garena berusaha melawannya dengan program anti-cheat seperti Sign Code, cheat masih tetap sulit diberantas. Cheat yang semakin canggih dan merajalela membuat banyak pemain frustasi dan meninggalkan game. Di penghujung tahun 2018, Garena yang telah merawat dan menjaga eksistensi Point Blank dari keterpurukan akhirnya memulangkan kembali Point Blank ke tangan developer aslinya, yaitu Zebeto. Garena dikenal berhasil menjaga PB tetap hidup, bahkan di saat banyak game free-to-play lainnya tumbang sebelum mencapai usia 1 dekade. Kini tanggung jawab besar itu berada di pundak Zebeto. Di awal migrasinya ke Zebeto, Zebeto menerapkan strategi yang lebih intim dalam membangun kedekatannya dengan komunitas PB secara langsung. Bukan hanya melalui update-nya saja, tetapi juga melalui program-program yang melibatkan gamer secara aktif. Salah satunya adalah Gerbek Warnet. Sebuah inisiatif yang membawa PB kembali ke akarnya, yaitu warnet-warnet yang dulu menjadi rumah bagi para pejuang FPS sejati ini. Selain itu, hingga saat ini kompetisi e-sport Point Blank masih tetap berjalan dalam upaya mempertahankan ekosistem kompetitif dari game Point Blank. Di awal tahun perjalanan Point Blank kembali ke Zebeto juga menjadi tantangannya berat dari segi internal dan eksternal. Segi internal yang masih menjadi momok yaitu cheat. Sistem keamanan cheat diperbarui menggunakan cheat blocker. Zebeto kabarnya pun membuat tim anti-cheat sendiri agar mereka lebih serius dalam menanganinya. Sayangnya perang melawan cheat bagaikan pertarungan tanpa akhir. Setiap kali sistem keamanan diperbarui, muncul celah baru yang dimanfaatkan oleh para cheater. Tantangan terbesar juga berada di segi eksternal. Persaingan game FPS juga semakin kompetitif dari tahun ke tahun. Dunia FPS semakin ramai dengan kehadiran game-game pesaingnya seperti CSGO, yang saat ini update menjadi CS2, PUBG, Overwatch, dan pesaing yang cukup baru yaitu Valorant. Tapi, Jody Indiana Ramadan, Head of Marketing dan PR Zebeto Indonesia, masih tetap optimis bahwa Point Blank masih memiliki tempat di hati para gamers Indonesia, terutama karena Point Blank memiliki spesifikasi yang relatif rendah. Meskipun memiliki engine yang mungkin sudah tua karena bertahan lebih dari 1 dekade, game Point Blank terlihat memperbarui beberapa grafis di gamenya. Salah satunya adalah map Luxville, map legendaris untuk mode bom. Kini terlihat lebih jernih dengan desain interior yang lebih diperhalus. Sekarang juga ada 2 map Crackdown, yang satu dan yang kedua.
Dengan segala rintangan yang ada, Zebeto telah menunjukkan komitmen mereka untuk membawa PB tetap relevan di era modern. Namun apakah mereka benar-benar bisa mempertahankan warisan ini? Aku rasa Point Blank yang sekarang memang sulit untuk bersaing dengan game-game FPS yang baru. Nggak bisa terelakkan juga karena butuh engine baru agar gameplaynya jadi lebih smooth dan relevan dengan game zaman sekarang. Lebih bagus lagi kalau tetap ramah untuk spek-spek kentang. Apalagi yang kurasa, pengalaman bermain di era Zebeto ini terasa lebih membingungkan dari segi item, map, dan matchmakingnya. Ya karena lama pensiun sih, sejak era Garena dan era Zebeto awal, banyak sekali perubahan yang terjadi terutama di map-mapnya, yang semakin bervariasi dan membingungkan. Belum lagi ada banyak room-room yang terkunci, sepertinya mereka ada circle tersendiri. Kalau mau bermain cepat ya terpaksa mengandalkan fitur matchmaking, bukan lagi rooms kayak di game-game era sekarang pada umumnya. Di fitur matchmaking bermain 5 versus 5 dengan mode ranked atau mode normal. Nah, jadi itulah perjalanan game Point Blank yang penuh lika-liku dan terus berganti manajemen hingga akhirnya kembali lagi ke tangan developer aslinya. Upaya yang sangat luar biasa untuk mempertahankan game legendaris ini hingga lebih dari 1 dekade, yang mungkin tidak banyak game yang bisa bertahan seperti ini. Menurut kalian apa yang membuat game Point Blank ini sudah mulai tidak terdengar lagi dan sudah ditinggalkan? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian video dari Spek tentang kali ini. Semoga pembahasan kali ini bisa menjawab kegelisahan tentang game Point Blank di era saat ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian agar tidak ketinggalan video Spek terbaru.